perkembangan etika dan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Santika Kamelia Ma'rufa, saya Laila Fadlan, saya Khairunisa, saya Meisha Nabila, saya Rika Putri Aulia, Saya Muhammad Natli Menastio. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dan teori etika. Yang pertama ada makna etika, yang dimana etika ini merupakan suatu penilaian, baik atau buruk, benar atau salah, yang ditentukan oleh manusia sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Oke, selanjutnya ada konsep etika dalam Islam, yang dimana etika di dalam Islam ini mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Dua sumber ini merupakan pusat segala sumber, yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah atau perbuatan umat Islam yang menjalankan ajarannya. Selanjutnya ada etika, moral, adab, dan akhlak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, etika merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Selanjutnya ada moral atau kebiasaan, yang merupakan tolak ukur yang digunakannya adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada adab. Adab memiliki arti kesopanan dan kebaikan maupun budi pekerti. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak ini sudah mencangkup etika, moral, dan adab. Karena orang yang beradab sudah pasti berakhlak, dan orang yang berakhlak belum tentu beradab. Selanjutnya ada teori-teori etika. Teori-teori etika ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teori egoisme etis, yang dimana teori ini adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Selanjutnya ada teori utilitarianisme, yang dimana teori ini adalah aturan dalam teori ini membatasi diri pada aturan-aturan moral. Selanjutnya ada teori deontologi. Teori ini melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan karena tujuan yang baik belum tentu perbuatan itu baik. Selanjutnya ada teori hak. Teori ini merupakan pendekatan yang dipakai untuk mengevaluasi baik atau buruknya perilaku seseorang. Oke, selanjutnya ada teori keutamaan, dan yang terakhir ada teori etika teonom. Dalam teori etika teonom ini mengatakan bahwa karakter seseorang ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya ada pembagian etika yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada etika deskriptif, yang dimana etika ini bersikap rasional dalam pola perilaku manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya ada etika normatif. Etika ini adalah bagian terpenting yang dimana berlangsung diskusi yang paling menarik tentang masalah moral. Jadi materi saya di sini yaitu konsep profesi keguruan. Nah, makna kata profesi keguruan itu yaitu suatu keyakinan atas kebenaran seseorang yang yakin atas pekerjaannya, dan sesuatu pekerjaan juga merupakan menuntut pendidikan tinggi seperti mengajar, mengarang, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada istilah-istilah terkait dengan profesi. Yang pertama yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, dan profesionalitas. Profesi juga ialah suatu keahlian atau jabatan pekerjaan yang menuntut keahlian. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan syarat profesi, yaitu yang pertama merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang baik, dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun lainnya. Jadi di setiap pekerjaan itu memiliki karakteristik yang berbeda dan syarat-syarat yang berbeda. Dan ada juga tingkatan profesi. Tidak semua pekerjaan menuntut tingkatan profesi tertentu, tapi keragaman kemampuan ditinjau dari tingkat profesionalisme kita yang ada diperlukan, karena di masyarakat terdapat berbagai pekerjaan yang berkategorikan bermacam-macam. Nah, jadi di suatu pekerjaan itu memiliki karakteristik sendiri dan syarat-syarat tertentu sendiri gitu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran dan tugas guru.
Saya akan menjelaskan beberapa peran dan tugas kita sebagai calon guru. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari. Lalu, yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan. Kami di sini dapat menyimpulkan bahwa sebagai pembimbing perjalanan, guru ini memerlukan kompetensi untuk melaksanakan 4 hal. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat keterlibatan peserta didiknya dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Dan yang terakhir, guru harus melaksanakan penilaian. Lalu, guru sebagai pelatih. Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Lalu yang kelima, yakni guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua peserta didik. Lalu yang keenam, guru sebagai pendorong kreativitas. Jadi, guru ini harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan kreativitas peserta didiknya. Lalu yang ketujuh, guru sebagai aktor. Jadi, sebagai seorang aktor, guru ini harus melakukan apa yang ada dalam naskah yang telah disusun dengan mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada penonton. Yang dimaksud di sini adalah aktor atau guru mampu membuat para penonton atau peserta didiknya bisa menikmati penampilannya serta memahami pesan yang disampaikan oleh guru tersebut. Diperlukannya persiapan baik pikiran, perasaan, ataupun latihan fisik. Dan yang kedelapan, guru sebagai emansipator. Dengan kecerdikannya, guru harus mampu memahami potensi dari peserta didik, menghormati setiap insan, dan menyadari bahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan. Dan salah satu contohnya yaitu seperti guru memberikan informasi kepada orang tua peserta didik tentang perkembangan dan pertumbuhan peserta didik di sekolah. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah kompetensi guru. Konsep kompetensi guru dalam konsep kompetensi guru. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Oleh karena itu, setiap guru pada suatu lembaga pendidikan harus memiliki berbagai kriteria atau syarat tertentu untuk menjadi seorang guru. Salah satu syarat tersebut yaitu memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan dengan optimal. Dalam materi ini, kompetensi merupakan karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-cara berperilaku dan berpikir dalam segala situasi dan berlangsung dalam periode waktu yang lama. Dapat dipahami bahwa kompetensi itu menunjuk pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, dan perilaku. Yang kedua yaitu kompetensi pedagogik. Apa sih kompetensi pedagogik itu? Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik guru perlu diiringi dengan kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut dapat berimplikasi bahwa seorang guru harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan minat yang berbeda-beda. Guru juga harus memahami bahwa peserta didik itu sangatlah unik karena dasar pengetahuan tentang keragaman peserta didik itu sangat penting dan termasuk perbedaan dalam potensi peserta didik. Guru harus mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya.
Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian atau personal. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian itu adalah perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara mandiri dan bertanggung jawab. Baik, yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik, yaitu memiliki pengetahuan konsep teori, mampu memilih model strategi dan metode yang tepat, serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang kelima adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya atau materi yang terakhir. Yang pertama ada sikap profesional guru. Sikap profesional guru itu merupakan sifat yang dapat kita lihat dari karakteristik seperti adanya minat, bakat, panggilan jiwa, dan idealisme. Guru yang memiliki sikap profesional ini akan berkomitmen guna meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang kedua ada sasaran sikap profesional guru. Sasaran sikap profesional guru ini berguna untuk membangun dan mengembangkan karakter, minat, dan kompetensi siswa. Di sini ada 7 macam sasaran sikap profesional guru. Yang pertama, sikap guru terhadap peserta didik. Yang kedua, sikap guru terhadap pimpinan. Yang ketiga, sikap guru terhadap teman sejawat. Yang keempat, sikap guru terhadap pekerjaan. Yang kelima, sikap guru terhadap organisasi profesi. Yang keenam, sikap guru terhadap perundang-undangan. Yang ketujuh, ada sikap guru terhadap lingkungan kerja. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan sikap profesional guru. Pengembangan sikap profesional guru itu bisa kita lakukan dengan berbagai kegiatan. Semisalnya nih, kita mengambil studi lebih lanjut, kita mengambil kursus yang relevan, kemudian melakukan refleksi diri secara teratur, bisa juga dengan bergabung dengan kegiatan akademik. Contohnya seperti mengikuti seminar, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.